Di sini saya mengikuti bidang studi Bahasa Indonesia, guru pembimbing saya Bu Eka Brubarus. Di sini saya akan menjelaskan isi ringkasan saya pada bab 4, yaitu yang berjudul Indahnya Berpuisi. A. Menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. 1. Pengertian puisi. Puisi atau teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ini maksudnya puisi itu teks, cuman dia mengungkapkan pikirannya dan perasaannya melalui teks, kata-katanya yang dia mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan. Kerinduannya itu seperti dia merindukan kasih sayang seorang ayah lagi, ibu. Itu dia mengungkapkannya melalui kata-kata. Dan kegelisahan itu seorang anak, apakah saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya ke depannya nanti. Dia mengungkapkannya melalui kata-kata. Dan pengagungan kepada Sang Khalik, yaitu Tuhan. Dia mengungkapkan kata-katanya itu, rasa syukurnya itu yang Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang kepadanya. 2. Unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi itu ada 4, yaitu majas dan irama, penggunaan kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, dan penjasian dalam puisi. Ini unsur-unsurnya ini penting dalam berpuisi. Majas dan iramanya ini seperti irama dalam berpuisinya, penggunaan kata-katanya itu, kata-katanya harus gimana, berlambang, penjelasan dalam puisi, mengimajinasikan. B. Menyimpulkan isi puisi. 1. Isi puisi. Dengan mengenali unsur-unsurnya, puisi itu bisa kamu pahami isinya secara mendalam. Itu sebelumnya kita harus mengenali dan memahami secara mendalam tentang unsur-unsur puisi yang ada 4 tadi. Dan melalui memahami isi puisi, yaitu melalui unsur-unsur puisi. Memahaminya itu harus melalui unsur-unsur puisi dulu. 2. Jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Puisi naratif. Puisi naratif ini apa ya? Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Itu dibagi menjadi 2. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan, yaitu orang masa lalu, nenek moyang. Dan romansa adalah puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan, yaitu seorang pria menjelaskan perjuangan seorang pria mengejar cintanya kepada seorang wanita. Dan yang dimaksud dengan puisi lirik itu adalah ini juga dibagi menjadi 3. Ini 3. 1. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka tentang kehancuran negara, tidak ada persatuan. 2. Yang itu serenada, ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Namanya puisi lirik. Kalau bisa dia menceritakan sebagai menyanyi, ya bisa. Itu serenada percintaan, itu bisa dinyanyikan. Alunan-alunan yang sedih, seduh. Dan ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal atau suatu keadaan, yaitu tentang pujaannya itu terhadap Tuhan. Itu bisa sangat seringlah melalui karya Charin Anwar. Dan C. Puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan peristiwa. Dia menegaskan. Itu dibagi menjadi 2. Itu satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan. Misalnya keadaan ada orang jatuh, terus dia menolong, tapi dia meminta balasan. Itu sama saja dia tidak ikhlas, dan dia menyindirnya atau menyatakan keadaan sebaliknya. Itu yang kedua, kritik sosial adalah puisi yang menyatakan
ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau diri seseorang, namun dengan cara membiarkan perbincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Itu sama doang yang seperti tadi. Dia menolong orang, tapi dia meminta balasan. Kan lebih baik tidak usah menolong. C. Memilah unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur puisi meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur tersebut berfungsi sebagai unsur fisik. Dan sini saya akan menjelaskan tentang majas atau irama. Karena ini sangat penting dalam berpuisi. Sebelumnya saya akan jelaskan arti majas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya itu. Bahasanya, kata-katanya, supaya kita bisa menggambarkan, oh seperti ini, dia membicarakan seperti ini, gitu. Irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dengan berulang-ulang. Misalnya itu dia berpuisi, terus di sini sangat genting, dia pun harus mantap, keras suaranya, tekannya untuk intonasinya itu harus pas gitu. Terus penggunaan kata-kata konotasi. Penggunaan kata-kata konotasi itu adalah yang bermakna tidak sebenarnya. Itu bukan makna yang ini dibuat dalam puisi itu, tetapi biar nyambung dia buatnya. Misalnya hujan itu hanya buat kata konotasinya aja, tapi maknanya ada. Maknanya itu air yang turun dari langit atau perbuatan baiknya hujan. Dia seseorang itu memberi kesannya bahwa orang itu baik, tapi dia membuatnya orang itu baik itu melalui hujan itu. Terus yang dimaksud dengan juga kata-kata berlambang. Kata berlambang atau simbol adalah suatu seperti gambar, tanda atau kata-kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya gambarnya itu rumput. Rumput itu banyak maknanya, seperti subur gitu. Dan tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Jika desakan itu kuat, itu berupa hubungan penyair dengan Tuhan. Jika desakannya itu kuat tentang rasa terima kasih kepada Tuhan, itu temanya tentang ketuhanan. Jika desakan kuat itu berupa rasa belas kasihan atau kemanusiaan, puisi yang akan terakhir berupa kemanusiaan. Seperti ada orang jatuh dan seseorang itu merasa kasihan dan dia menolongnya. Itu yang dinamakan tema kemanusiaan. Dia memiliki rasa kemanusiaan untuk menolong, bahwa kasihan sekali orang itu, seperti itu. Jika kuat adalah dorongan untuk memprotes ketidakadilan, tema puisinya adalah protes atau kritikan sosial, seperti Gadis Peminta-Minta. Di sini penyair menjelaskan tidak semua manusia yang dilihat dari pekerjaannya itu rendah. Semua manusia rata. Tidak semua manusia itu dilihat melalui pekerjaannya. Ya, dia seperti ini, dia tidak cocok. Tidak semua seperti itu. Di sini menegaskan itu di puisi Gadis Peminta-Minta itu tidak boleh merendahkan melalui pekerjaan, melihat dari sisi pekerjaannya. Semua manusia sama di mata Tuhan. Sekian, inilah penjelasan saya dari bab 4. Jika ada kata-kata yang kurang pas, kurang baik, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.